Niat awalnya mau cari kerja baru sekaligus ketenangan, tapi yang didapat malah sebaliknya. Dia malah datang ke sebuah pulau yang menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk sadis penunggu laut di sana. Om Kipil datang lagi. Kali ini Om mau ngajak nonton film rilisan tahun 2017. Judulnya Cold Skin. Abang kita ini panggilannya Friend. Ikut sebuah kapal yang mengantar pekerja baru ke satu pulau yang jauh dari peradaban. Pengennya si Friend ini, ya hening-hening di kepung laut, menikmati matahari terbenam ala-ala anak inilah, biar bisa menikmati senja dalam ketenangan. Nah itu alasannya Friend pas kapten kapal nanya alasan Friend ke sana. Sementara kebanyakan dari orang-orang yang ke sana setahu kapten kapal itu karena ingin lari dari sesuatu. Tapi keputusan si Friend ini salah besar. Di sini kerjanya ya ngawas-ngawas cuaca gitu, kayak BMKG lah mungkin. Gak ada yang salah memang dengan kerjanya ini. Tapi pulau beserta isinya yang gak beres. Ia gak sadar kalau bisa saja ia lagi nganterin nyawa ke pulau itu. Nah, si Friend ini diantar, sekalian ngejemput petugas sebelumnya yang selesai tugasnya selama setahun. Pulau Gersang yang gak nampak sama sekali pepohonan ini pas terang kayaknya emang cakep banget. Cuma ada mercusuar dan satu rumah kecil yang bakal ia tempati. Sebelumnya ia mampir dulu ke mercusuar yang ditempati orang yang kelihatannya tua tapi masih gagah. Namanya Pak Gruner. Di sini ketahuan kalau petugas sebelum Friend ini sudah meninggal karena sakit. Padahal kemungkinan besar bukan karena itu. Karena di pulau ini setiap malam tertentu kedatangan serombongan makhluk-makhluk seperti manusia, tapi berbentuk reptil atau ikan lah mungkin. Mereka ini penghuni lautan sekitar pulau itu dan kemungkinan kapten yang mengantarkan Friend ini tidak tahu mengenai makhluk yang ada di sana. Tapi ia dibekali sebuah senjata yang bakal berguna buat Friend nantinya. Friend yang santai-santai di gubuknya setelah kapten dan semua awak kapal pergi, benar-benar menikmati malam pertama di peristirahatan barunya di pulau itu. Semua bekal-bekal masih lengkap di sana. Friend cuma bawa badan dan persiapan seadanya buat dia sendiri. Isi gubuk itu juga masih lengkap dengan buku-buku yang tersusun rapi di tempatnya. Ia ketemu sebuah buku diari dalam rak meja belajar. Entah punya siapa, tapi kalau dari tahun 1913 dan juga nama yang tertera, sudah pasti milik petugas sebelum Friend. Karena Friend saat itu ceritanya bertugas di tahun 1914. Ia juga menemukan secarik foto wanita dari buku tersebut. Buku catatan ini tulisannya bagus banget. Ada gambar-gambarnya pula. Friend yang membaca itu belum tahu kalau gambar-gambar aneh yang ada di buku itu adalah kejadian yang sebenarnya di pulau itu yang petugas sebelumnya alami. Sekaligus satu teori yang terlihat dari catatan itu tentang evolusi makhluk laut yang ada di sana. Menurut perkiraannya, makhluk-makhluk itu adalah hasil kolaborasi antara manusia dan reptil dengan ukuran besar. Lalu lahirlah makhluk-makhluk itu. Darwin salah katanya. Satu hari masih aman. Seharian Friend kerja mengawasi cuaca. Tidak ada satupun yang janggal ia lihat, kecuali susunan rapi kulit-kulit kerang dan bebatuan di pantai. Tapi malamnya, baru Friend mengalami pengalaman mengerikan untuk pertama kalinya. Sebuah tangan nongol dari bawah pintu. Suara erangan makin lama makin banyak. Friend yang masih tidak tahu apa-apa langsung sembunyi di lantai bawah tanah. Sempat hening memang. Sampai ia dikejutkan sepasang mata yang nongol dari lubang tempat ia mengintip. Langsung dicolok mata monster itu sampai luka. Semalaman Friend tidur di ruang bawah tanah itu. Sudah siang, sementara baru hari kedua Friend ngejalani kerjaan barunya. Takut dengan apa yang dihadapi dan tidak diketahuinya, Friend mendatangi Gruner minta diizinin masuk. Tapi malah disiram oleh Pak Tua itu. Oke lah, mau gak mau Friend mesti kreatif. Ia tutup semua akses ke gubuknya, ia buang semua buku dan disiramnya dengan minyak. Ia tidak kerja hari itu. Ia sibuk bikin benteng untuk menyelamatkan diri dari makhluk-makhluk itu. Di sini baru Friend tahu kalau satu kotak yang dibawakan untuknya, salah satunya berisi senjata. Jadinya ia lumayan lega. Malamnya, apa yang ditakutin Friend benar-benar kejadian. Makhluk itu datang lagi. Kali ini Friend yang mengintip keluar makhluk itu tidak hanya satu, tapi bergerombol. Makhluk yang disebut Gruner setan Atlantis itu tahu ada manusia lain dan mudah dicapai di areanya. Mereka mulai datang lagi, dan setan Atlantis itu mengejar Friend. Friend sendirian dengan senjatanya mulai menembaki secara acak sekelilingnya. Kenapa enggak urusan nanti lah. Plus ia bakar juga buku-buku di sana buat ngalangin setan Atlantis ini masuk. Tapi salahnya, gara-gara panik, Friend tidak memperhitungkan lagi tindakannya ini. Alhasil gubuk yang ia tempati terbakar. Sementara memang ia aman.
Makhluk-makhluk itu takut dengan api, tapi tidak ada tempat lain yang bisa ia kunjungi selain mercusuar tempatnya Gruner tinggal. Akhirnya Gruner menerimanya untuk tinggal. Mereka kembali ke gubuk Fren yang sudah hancur tidak bisa ditempati lagi itu. Untungnya, perlengkapan senjata yang masih dalam kotak masih bisa untuk diselamatkan. Di tempat Gruner ini, ada satu dari makhluk itu yang tinggal di sana. Hanya satu ini yang nampak bersahabat. Ia juga menjadi jinak oleh si Gruner memberinya makan. Gruner menganggapnya tidak lebih seperti hewan peliharaan. Satu hari tinggal dengan Gruner, Fren harus terbiasa dengan kehidupannya yang beberapa waktu harus menghadapi makhluk-makhluk laut yang selalu datang. Awalnya ia tidak sanggup melawan makhluk itu bersama Gruner. Sampai akhirnya Fren mulai terbiasa. Dia juga gak peduli lagi seberapa lama ia sudah di sana. Tapi walaupun begitu, hubungan pertemanan ini tidaklah harmonis. Gruner masih tidak menganggap Fren yang terus berusaha mengakrabinya. Ada satu kejadian yang tidak sengaja dilihat Fren. Makhluk peliharaan Gruner ini diperintahkannya berdiri di atas mercusuar. Makhluk itu mengeluarkan suara dan datanglah serombongan banyak makhluk-makhluk itu. Nampaknya seperti memanggil makhluk sejenisnya. Fren juga bingung dengan kelakuan makhluk itu yang sengaja memanggil kaumnya hanya untuk dihabisi oleh Gruner. Dan ia juga bingung dengan Gruner yang sebenarnya memiliki kesempatan saat ia datang untuk pergi dari tempat berbahaya itu. Tapi rupanya Gruner punya alasan sendiri dan tidak dijelaskannya pada Fren. Seiring waktu, makhluk itu juga akrab dengan Fren. Bahkan Fren memberinya nama Aneris. Dari Aneris, Fren menemukan perahu. Perahu ini nantinya akan mereka gunakan bersama Gruner untuk mengambil barang-barang di sebuah kapal karam yang berisi muatan bahan peledak. Gruner juga sebenarnya sudah tahu ada perahu di sana. Ia cuma ngejawab pertanyaan Fren secara realitas sajalah. Kenapa nggak dipakai perahunya untuk kabur dari sana? Ya nggak mungkin lah, kata Gruner. Wong pulau itu juga entah di mana. Sebelum nyampe di pulau lain, mereka sudah keburu koit. Belum lagi mereka mesti menghadapi makhluk-makhluk itu yang pasti dengan mudah meraihnya yang cuma menggunakan perahu kecil. Dari beberapa peti yang mereka ambil dari kapal karam itu, Gruner dan Fren cuma dapat satu yang isinya bahan peledak yang masih bagus. Tapi jumlahnya lumayan banyak yang bisa mereka pakai nanti untuk ngabisin makhluk itu. Gruner memulai rencananya. Gruner benar-benar ingin menghabisi makhluk itu, tapi sayangnya makhluk yang mereka tunggu gak dateng. Rencana batal dan gagal. Gara-gara rencana yang ambiar ini, Aneris dituduh Gruner menjadi penyebabnya. Ia menuduh Aneris yang membocorkan rencana mereka dengan kaumnya. Tuduhan ini bikin Gruner kesal sendiri dan marah dengan Aneris. Ia lalu memaksa Aneris kembali untuk memanggil kaumnya itu. Aneris tidak bersuara sama sekali. Ia ketakutan dengan Gruner yang malah bertindak seperti orang gila dan terus memaksa Aneris memanggil. Gak pakai tanda-tanda lagi, satu makhluk itu muncul menyerang Fren yang lagi berada di bawah. Fren berhasil mengalahkannya. Tapi jumlah mereka ini makin banyak yang datang dan berhasil masuk ke dalam mercusuar. Fren langsung pergi ke atas menemui Gruner. Gruner sendiri kaget pas lampu suar ia tembakan. Makhluk itu sudah sangat banyak berkumpul di bawah menuju tempat mereka. Mereka berdua cukup panik melihat makhluk itu terus berdatangan, jumlahnya makin banyak. Kali ini, di tengah kepungan makhluk itu, Gruner berhasil menyelesaikan rencana mereka. Makhluk-makhluk itu habis dalam sekejap diledakannya. Gila Gruner. Fren sendiri tidak sanggup dengan tindakan Gruner yang menghabisi makhluk-makhluk itu. Ada rasa penyesalan dalam diri Fren, karena semenjak kejadian itu, Aneris menghilang dan tidak terlihat lagi. Fren merasa kehilangan. Ia masih memantau mencari keberadaan Aneris. Batu-batu yang tersusun rapi yang hancur oleh ledakan itu ia susun kembali. Soalnya Aneris lah yang membuatnya. Fren berharap Aneris kembali dan memahami maksudnya. Beda dengan Gruner, Fren ingin berdamai dengan makhluk itu. Nah, satu waktu saat lagi beberesan tempat itu, gak sengaja Fren melihat kotak Gruner yang tertidur tidak sadarkan diri. Ia menemukan foto yang sama dengan foto yang ia lihat sebelumnya. Hanya saja ini lebih lengkapnya. Gruner berada di sebelahnya. Barulah ketahuan oleh Fren kalau petugas cuaca sebelumnya belumlah tewas. Gruner adalah petugas itu. Namanya Aldor Vigeland. Yang putus asa dengan pergi ke pulau itu. Ia ditinggalkan cintanya. Entah meninggal atau kabur, itulah alasan Gruner. Itu juga kelihatan dari Gruner yang malah kalang kabut pas Aneris datang lagi menemui Fren. Fren yang paham kalau rombongan makhluk ini juga ingin berdamai, ditodong senjata oleh Gruner. Aneris gak takut, ia tetap berdiri, gak bergerak dari tempatnya. Di sini kelihatan kalau Gruner psikisnya terganggu. Ia merasa Aneris bakal pergi meninggalkannya. Tapi Aneris tetap saja gak bergeming. Ia tetap berada di sana, malah Gruner yang memilih pergi sambil ngoceh ketakutan.
Gruner kehilangan akal sehatnya. Ia malah melepaskan tembakan yang melukai satu anak makhluk itu. Barulah gerombolan itu bubar karena takut dengan kerjaan Gruner ini. Fren berusaha menghentikannya. Perkelahian dua orang ini gak bisa dihindari lagi sampai Fren memanggil nama aslinya. Dan ia bilang kalau Gruner bukanlah seorang pembunuh. Di sini Gruner menghentikan adu jotosnya. Entah apa yang ada di benak Gruner, ia langsung saja beranjak keluar menemui makhluk-makhluk itu yang masih berada di sana. Ia diam, ia memasrahkan diri disantap makhluk-makhluk itu. Ya, mungkin saja bentuk penyesalan atas kelakuannya. Cerita pun beralih ke waktu di mana nampaknya Fren sudah mulai bisa hidup berdampingan dengan makhluk ini. Sampai waktunya tiba, kapal pengantar untuk petugas selanjutnya datang. Fren memilih pulang. Tapi apa pulang? Kemungkinannya, soalnya waktu petugas datang dan memanggil Gruner, Fren ngeiya-iyain aja. Sama kayak Gruner sebelumnya. Ia juga bilang kalau ia sudah meninggal karena sakit. Fren terus pergi keluar dan melihat banyak kapal perang yang kelihatan. Petugas yang datang ngejemput itu juga gak ramah dan bilang kalau situasi kacau di luar sana karena perang. Ini bertentangan sekali dengan Fren yang nyari ketenangan dan kedamaian. Sementara petugas ngelihat Fren dalam kondisi yang tidak layak untuk jadi petugas cuaca. Jadi dia dijemput paksa untuk pulang. Adegannya juga langsung beralih ke Aneris yang langsung berbalik dari ngelihat mercusuar terus pergi ke laut. Bisa jadi dia ngejemput balik si Fren atau ada kemungkinan lain. Entahlah. Tapi yang jelas selesai sudah film Cold Skin. Nanti kita lanjut cerita film lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe. Dadah.